Hai, sahabat YT Artikel 2. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum melanjutkan ke ceritanya, jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe. Karena dengan like dan komentar kalian, yang semakin membuat admin semangat mengupload lanjutan ceritanya. Episode 450. Kisah Aditya, anak bos besar yang berpura-pura miskin. Meskipun Aditya belum yakin dengan kekuatan Udin, Aditya dapat mengetahui seberapa kuat Udin. Bukannya saya belum pernah menyiksa orang ini sebelumnya. Aditya tidak mengambil hati orang ini sama sekali. Aditya bahkan tidak melihat ke belakang saat ini. Hanya tendangan punggung yang indah. Ledakan. Aduh, Udin menjerit. Tubuh itu terlempar ke dan jatuh ke tanah dengan tamparan datar. Seperti musim gugur ini sungguh serius. Wajah Udin berlumuran darah dan hidungnya hampir bengkok. Udin. Alexandra segera datang dan membantu Udin berdiri. Meskipun dia tidak terlalu merasa kasihan pada Udin, dia harus berpura-pura. Jika tidak, bagaimana dia akan membelanjakan uang dari Udin? Sialan. Aditya. Bajingan ini. Aku bersumpah tidak akan memaafkannya. Udin jatuh ke pelukan Alexandra. Dia bahkan tidak bisa bangun. Dan dia masih mengutuk Aditya. Ledakan. Aditya kesal saat mendengarnya. Jadi dia berjalan mendekat dan menendang wajah Udin. Udin bahkan lebih parah lagi. Beberapa gigi besarnya tercabut dan dia langsung jatuh pingsan. Ini, sebelum Aripudin dapat mengambil tindakan terhadap Aditya. Saudaranya disiksa hingga dia tidak terlihat baik. Tapi Aripudin sangat marah sehingga dia menatap tajam ke arah Aditya. Dan tangan yang memegang botol itu sedikit gemetar. Mengapa kamu gemetar? Apakah kamu menderita trombosis otak? Kemarilah dan pukul aku. Aditya berteriak dengan marah pada Aripudin. Aripudin sangat marah hingga dia hampir mati. Dia berteriak, bergegas, mengambil botol anggur, dan memukul kepala Aditya. Bentak. Setelah Aditya mengelak, dia menamparkan Aripudin dengan keras. Tiba-tiba, tubuh Aripudin miring dan jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Aditya sedikit terkejut. Dia pikir Udin agak aneh. Ini adalah tingkat kesulitan yang sudah lama terjadi. Anak baik, kamu berhasil membuatku kesal. Kamu benar-benar mati. Aripudin tidak tahu harus berkata apa. Jadi bagaimana jika aku membuatmu kesal? Aditya menendang dada Aripudin. Sebelum Aripudin bisa bangun, dia ditendang ke tanah oleh Aditya. Sekarang sunyi, kecuali Alexandra. Semua orang di dalam ruangan tergeletak, dan tidak ada yang berdiri. Alexandra memandang Aditya, yang juga panik. Kedua bersaudara adalah pendukungnya, dan dia sering memanfaatkan situasi ini untuk menindas orang lain, dan mereka cukup mendominasi di Jakarta. Ketika berharap untuk datang ke kota Manado hari ini, mereka disiksa dengan sangat menyedihkan. Di matanya, Aripudin dan Udin adalah orang yang paling berkuasa, tapi mereka juga bisa dikalahkan. Kamu, apa yang akan kamu lakukan? Alexandra melihat Aditya meliriknya, mengira Aditya akan memukulnya. Jadi dia mundur beberapa langkah dengan ketakutan. Menurutmu apa yang ingin aku lakukan? Aditya berkata dengan ringan. Alexandra mengira dia sangat cantik, dan mengira Aditya berencana melawannya. Sebaiknya kamu tidak main-main, atau aku akan menelepon seseorang. Alexandra merasa nyaman dengan dirinya sendiri dan mundur ke sudut, menatap Aditya dengan waspada. Jangan khawatir, kamu jelek sekali. Aku tidak tertarik padamu, kata Aditya dengan tenang. Ah, apakah aku masih jelek? Alexandra terkejut. Pria mana yang pernah bertemu dengannya yang tidak lagi memandangnya? Dia pikir penampilan dan sosoknya sudah luar biasa. Tapi Aditya justru menyebutnya jelek. Dengarkan, kalian berdua, jangan bertingkah liar di kota Manado. Atau lain kali harganya tidak akan semurah itu. Aditya menunjuk ke arah Aripudin dan Udin yang tergeletak di lantai dan memperingatkan mereka dengan tegas. Bagaimana Aripudin dan Udin bisa diyakinkan? Setelah dipukuli dengan sangat parah, mereka semua berniat membunuh Aditya. Hanya saja mereka berdua ditambah dua pengikut. Mereka berempat dibundel bersama. Bukan tandingan Aditya.
sehingga kedua bersaudara itu tidak berani berbicara dengan Aditya. Apakah kalian berdua tuli? Apakah kalian tidak mendengar saya bicara? Wajah Aditya menjadi muram. Tanya Arifudin dan Udin dengan dingin. Kedua bersaudara itu tetap diam karena bermartabat. Bagaimanapun, Alexandra masih di sana. Dan mereka tidak ingin mempermalukan diri mereka sendiri. Tapi mereka salah. Mereka keras kepala terhadap Aditya. Dan konsekuensinya akan serius. Sepertinya kalian berdua masih belum yakin, kata Aditya. Dia mengambil kursi di sebelahnya. Tidak baik. Kedua bersaudara menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan hanya ingin berbicara. Tetapi semuanya sudah terlambat. Aditya sekarang marah. Bagaimana dia bisa menyelamatkan mereka berdua? Kursinya jatuh hingga berkeping-keping. Dan kursinya dipecah tanda hubung pecah. Dua bersaudara dipukuli hingga menangis seperti serigala dan melolong seperti hantu. Tidak tahan lagi. Udin mulai menangis dengan sedihnya. Tidak mampu menahannya lebih lama lagi. Arifudin lebih kuat dari kakaknya. Meski dia juga menitikkan air mata, dia tidak menangis. Bagaimana denganmu? Aditya bertanya pada Arifudin. Tolong Tuan Aditya, tolong biarkan kami pergi. Kami akan segera kembali ke Jakarta dan tidak akan tinggal di kota Manado. Arifudin menyeka air matanya dan berbisik kepada Aditya. Jangan datang ke kota Manado lagi. Apakah kamu mendengarku? Aku orang yang sangat serius. Aditya menunjuk ke hidung Arifudin dan berkata dengan dingin. Ya, saya tidak berani datang ke sini lagi. Arifudin mengangguk penuh semangat. Udin takut Aditya akan memukulnya lagi. Dia dengan cepat mengangguk setuju. Aditya tidak lagi ingin berurusan dengan kedua anak laki-laki ini dan meninggalkan ruangan itu. Lumpuh, Aditya ini. Aku, Udin, tidak bisa mengampuni dia. Udin menangis dan mengumpat. Pantas saja anak ini sangat janggal. Keluarganya kaya dan berkuasa di Jakarta. Kapan dia pernah menderita kerugian seperti itu? Terlebih lagi, pukulan Aditya barusan cukup keras. Dan Udin hampir pingsan. Mata Arifudin bersinar jahat. Dia benar-benar akan meledak. Sebagai tuan muda tertua dari sejarawan kota Jakarta, dia sebenarnya menderita kerugian yang sangat besar. Jika tersiar kabar tentang hal ini, bagaimana dia akan melihat orang lain? Setelah melihat Alexandra yang berdiri di sudut, dia menemukan ada sedikit rasa jijik di ekspresi Alexandra, dan Arifudin menjadi semakin marah. Berhentilah menangis Udin. Aku berjanji, masalah ini tidak akan selesai hari ini. Kata Arifudin pada Udin, saudaraku, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Bocah itu terlalu kuat, dan kita tidak bisa mengalahkannya. Udin sedikit kehabisan ide. Arifudin menggertakkan gigi, mendengus dingin dan berkata, memang benar dia hebat. Tapi harimau masih punya waktu untuk tidur siang. Lihat saja, aku pasti akan membuat hidup anak itu lebih buruk daripada mati. Sialan Aditya, jika kamu berani memukulku seperti ini, aku harus membunuhnya. Kata Udin dengan gigi terkatup. Aditya tidak langsung pulang. Dia pergi ke keluarganya untuk mengunjungi Hendrik. Dia benar-benar tidak menyangka hal ini terjadi pada ayah angkatnya tepat setelah dia keluar dari rumah sakit hari ini. Dan dia dipukuli 2 kali oleh Udin sialan itu. Tapi sekarang Udin dan Arifudin telah disiksa secara menyedihkan oleh Aditya. Masalahnya bisa dianggap seimbang. Sesampainya di komunitas villa, Aditya memarkir mobil di depan rumah April dan masuk. Tapi dia tidak tahu bahwa ada mobil hitam yang diam-diam mengikutinya. Bersambung.